akan kasih 7 rahasia bersama marketing langit. Selanjutnya, poin yang kedua setelah marketing plan yaitu marketing langit. Dengan harapan bisnis yang kita jalani menjadi lebih seimbang dan terarah. Marketing langit merupakan praktek usaha yang fokus utamanya melalui pendekatan spiritual. Di sini, pelaku bisnis lebih membiasakan atau melatih diri untuk menggunakan nilai-nilai agama dalam menjalankan bisnis. Saya akan kasih 7 rahasia bersama marketing langit. Namun, tidak bisa menguraikan satu persatu karena waktu yang terbatas ya. Saya akan kasih poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu berbaik sangka. Ya, saya rasa ini sangat penting sekali untuk menciptakan komunikasi yang baik. Perlu adanya etika saling berprasangka baik, komunikasi antara tim satu dengan tim yang lainnya. Yang kedua adalah bersedekah. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Ini juga sangat penting. Yang keempat menjalankan sholat wajib bagi umat muslim tentunya. Yang kelima, tidak memutuskan tali silaturahim. Saya rasa ini juga banyak yang sudah paham ya, fadilah keutamaan silaturahim. Poin yang keenam yaitu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan yang terakhir tentunya menghindari riba. Itulah 7 rahasia sukses bersama marketing langit. Semoga 7 poin rahasia marketing langit yang saya sampaikan bisa diamalkan. Walaupun saya tahu memang awal melakukan teknik marketing langit ini mungkin teman-teman akan menemukan banyak kesulitan karena prakteknya memang tidak mudah. Namun untuk sukses di dunia dan di akhirat, kita perlu memperbaiki kualitas spiritual kita. Karena bisnis itu bukan soal untung dan rugi saja, tapi soal keberkahan. Ada yang mengatakan juga bisnis bukan hanya soal untung dan rugi, tapi menjadi pilihan bisnis tersebut mengantarkan kita ke neraka atau ke surga. Nauzubillah. Semoga kita terhindar dari azab sisa neraka dan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman VTuber yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri materi pada malam hari ini, saya berpesan dengan sebuah cerita ya. Saya pernah mengajak bisnis kepada salah seorang yang memberikan penolakan dengan jawaban yang menurut saya unik ya. Pada saat itu saya menjumpai seorang bapak-bapak, saya ajak bisnis orang tersebut. Pak, bisnis yuk? Jawabnya apa? Dia bilang nggak mau. Jawaban ini yang sangat jarang saya temukan karena biasanya orang menolak ajakan saya berbisnis, biasanya itu udah tahu duluan bisnisnya apa. Tapi ini belum tahu dengan PD-nya orang ini menjawab tidak mau. Dan saya penasaran lalu saya tanya lagi, kenapa nggak mau? Jawabnya dengan mantap, takut kaya. Wow, ternyata orang ini paham betul resiko dari berbisnis adalah kaya. Ternyata masih ada ya orang yang takut kaya di dunia ini. Mudah-mudahan teman-teman VTuber di sini sudah siap menjadi kaya dari VTuber ini. Tinggal kuatkan niatnya dan saya doakan semoga semuanya diberikan kekayaan yang barokah. Semoga semua VTuber diberikan kekayaan yang manfaat. Semoga semua VTuber diberikan kekayaan bisa buat bayar hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan kepada orang tersebut yang menolak ikut berbisnis dengan alasan takut kaya. Saya pun penasaran. Lalu saya tanya lagi, kenapa Bapak takut kaya? Jawabnya, takut hubud dunia, takut cinta dunia. Subhanallah, saya sambil berdoa dalam hati, ya Rob, ini orang soleh benar. Seharusnya orang-orang soleh ini yang diberikan kekayaan. Karena jika orang soleh yang diberikan kekayaan, insya Allah rahmatan lil alamin. Karena dia merasa harta yang ia miliki hanya sebuah titipan. Jika ia merasa harta itu titipan, maka dengan ringannya ia memberikan harta itu kepada orang yang membutuhkan. Masalahnya banyak orang soleh nggak mau kaya, dan orang kaya jarang soleh. Ini PR buat kita semua. Saya mau ajak kepada semua, jadilah orang yang kaya yang soleh. Sebagaimana kayanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadilah orang kaya yang soleh, sebagaimana kayanya Utsman bin Affan. Rasulullah SAW sendiri sebagai suri teladan kita bagi umat muslim bukan orang miskin. Dalam sejarah, baginda Rasulullah saat hendak menikahi Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan mahar 20 ekor onta bakrah, yaitu onta yang berkualitas. Sebagian ulama mengatakan satu onta itu harganya 50 juta. Jika dikalikan dengan 20 ekor onta sudah 1 miliar. Itu hanya untuk maharnya saja. Bagaimana dengan yang lain? Saya tidak panjang lebar tentang ini ya.
Ya, tentunya kalau sudah bicara tentang sejarah Rasulullah, semuanya sudah sangat mulia dan patut dijadikan contoh karena beliau suri tauladan bagi kita umat muslim. Baik, kembali melanjutkan perbincangan saya dengan seorang yang menolak ajakan bisnis saya dengan alasan takut kaya, takut hubud dunia. Pertanyaan saya, apakah penyakit hubud dunia itu hanya terjadi kepada orang kaya saja? Tidak berlaku kepada orang miskin? Saya kasih contoh. Ini ada orang kaya. Saat itu supirnya laporan ya, drivernya laporan kepada bosnya, bos, mobil kita hilang bos. Bosnya menjawab, mobil yang mana? Mobil Innova bos. Innova yang warna apa? Warna hitam bos. Warna hitam tahun berapa? Saking banyak ini mobilnya. Tahun 2014 bos. Yang matic atau yang manual? Yang matic bos. Oh hilang ya. Ya udah ganti lagi. Tuh orang kaya. Mobilnya banyak, dunianya banyak, kehilangan satu, tenang-tenang aja. Sekarang bagaimana dengan orang miskin? Mobilnya satu, Avanza, cicilan baru 3 bulan, baret nggak sengaja, uring-uringan sampai 7 hari, cerita kesana kemari, laporan ke tetangga sampai se-RT, naudzubillah, semua naudzubillah. Itu orang miskin, karena dunianya sedikit, mobilnya satu-satunya, itu belum hilang ya, baru baret. Sampai segitunya. Para VTuber yang saya banggakan, penyakit hubud dunia bukan masalah kekayaan yang kita miliki, tetapi bagaimana cara kita menyikapi terhadap kekayaan tersebut. Kekayaan bukanlah tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Manusia, dunia dan akhirat ini seperti dua permukaan mata uang. Jika hilang salah satunya, maka uang tersebut tidak ada nilainya. Ada yang mengejar dunia, lalu ia lupakan akhirat, maka tidak ada manfaatnya. Dan ada orang yang mengejar akhirat, lalu ia melupakan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan kebaikan akhirat. Kenapa? Karena dunia adalah ladang amal untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Seorang ulama pernah memberikan sebuah analog yang sangat menarik. Dunia dan manusia seperti air laut dan kapal. Manusia kapalnya, dunia adalah air lautnya. Kapal membutuhkan air laut untuk mencapai tujuan. Tapi hati-hati jangan sampai air laut itu masuk ke dalam kapal. Karena jika air laut itu masuk ke dalam kapal tersebut, dia akan menenggelamkan kapal itu. Dan kapal itu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Biarkan dunia ini ada di bawah kita dalam mengarungi dunia ini untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Maka mulai dari sekarang catat para VTuber sekalian, kita ingin punya penghasilan berapa? Silahkan catat. Ingin punya penghasilan berapa dan untuk apa? Berdoa itu harus spesifik ya, harus jelas peruntukannya supaya kita dinilai hamba yang pantas untuk menerima rezeki yang besar dari Allah. Karena rezeki Allah itu deras, yang derasnya seperti air hujan. Tidak seorang pun yang bisa menghakpatenkan air hujan itu. Oh itu air hujan aneh, ente nggak boleh ngambil, nggak bisa. Rezeki Allah itu deras seperti derasnya air hujan. Kita bisa mendapatkan air tersebut sesuai wadah yang kita miliki. Tergantung tempat yang kita punya. Jika Anda punya wadah sebesar ember, maka Anda mendapatkan air tersebut sebanyak ember yang Anda punya. Jika Anda punya wadah sebesar botol, maka Anda akan mendapatkan air hujan tersebut sebanyak botol. Jika Anda punya wadah mungkin sebesar tutup botolnya saja, ya dapatnya sebesar tutup botol tersebut. Walaupun hujannya berhari-hari, walaupun wadahnya cuma seember, maka dapatnya hanya seember. Walaupun hujannya berhari-hari, jika kita punya wadah sebesar tutup botol, dapatnya hanya sebesar tutup botol tersebut. Inilah yang disebut wadah, atau yang disebut kapasitas. Maka jika ingin mendapatkan rezeki yang besar, maka besarkan dulu kapasitasnya, besarkan dulu cita-citanya, sehingga kita menjadi pribadi yang pantas menerima rezeki yang besar dari Allah. Mulai dari sekarang kita pantaskan diri kita untuk menerima rezeki Allah yang besar, meminta dan berdoa yang besar, sehingga kesuksesan dunia akhirat bisa kita raih, sehingga kesuksesan yang bisa memberikan banyak manfaat, sehingga predikat mulia di sisi Allah bisa kita raih, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Demikian yang dapat saya sharingkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.